Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada hari ini Ibu terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran menanyakan kabar kepada kalian semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semua pada hari ini hadir kan? Ya. Baiklah. Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, bahwasanya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai materi kubus. Dan itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Di sini Ibu akan terlebih dahulu memperkenalkan bahwasanya media yang Ibu buat ini yaitu media untuk materi pembelajaran kubus, itu volume bangun ruang. Dan mata pembelajarannya yaitu matematika. Nah, jadi di sini nanti Ibu akan menyuruh pada anak-anak Ibu itu untuk menyusun kubus. Ada kubusnya angka yang 1, yang 8, 27 dan 64. Jadi nanti Ibu meminta anak-anak Ibu itu untuk menyusun masing-masing ya dari kubusnya. Baiklah, seperti gambar yang pertama ini. Nah, Ibu di sini akan memberikan lembar kerja kepada anak Ibu. Kita bagi-bagi ya. Ibu meminta perwakilan dari Alpi untuk membuat satu kubus. Ambil satu, kemudian letak di bawah. Berarti perpangkatan tahu kan, kalau misalnya pangkat 3 berarti dikalikan sebanyak 3 kali. Kalau misalnya kan 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2 dikali 2. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 hasilnya. Jadi yang gambar yang kedua ini ada 8 kubus yang dibutuhkan. Ibu meminta untuk anak Ibu yang bernama Rifki untuk menyusun 8 kubus. Yang 8, 1, 2, 3, 4. Ambil lagi, susun ke atas. Nah, ya pada tugas yang kedua yaitu kubusnya sebanyak 8. Jadi di sini artinya kubus 8 ini yaitu 2 pangkat 3. Artinya berapa tadi? 2 dikali 2 dikali 2. Artinya 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi yang nomor 3, Ibu meminta anak Ibu yaitu Alia untuk membuatkan kubus sebanyak 27 untuk susun ke atas. Boleh bantu dari Rifki dan juga Alfi. 27. Nah, jadi di sini kita telah membuat banyaknya kubus kecil itu, yaitu dimulai ada 1 kubus, yang kedua ada 8, dan yang ketiga ada 27 kubus. Nah, di sini yang terakhir yaitu kita akan membuatkan bentuk kubus seperti menjadi 64. Jadi Ibu meminta kepada anak Ibu itu untuk membuatkan kubus itu sebanyak 64. Jadi dari hasil yang tadi kita buat, yang pertama itu ada kubusnya banyaknya, jumlahnya itu ada 1. Yang kemudian yang kedua yaitu ada 8. Yang ketiga ada 27, dan yang keempat ada 64. Jadi di depan kita ini yaitu berjumlah 64. Kan 64. Ada yang tahu kalau angkanya misalnya di pangkat 3. Di pangkat 3 kan angka berapa yang pas untuk hasilnya 64? Angka yang pasnya yaitu 4, karena kalau dikalikan dia sebanyak 3 kali yaitu 4 dikali 4 dikali 4 hasilnya 64. Karena kan kalau 4 dikali 4 sama dengan 16 dikali 4 sama dengan 64. Jadi yang banyaknya kubus tadi itu, yang pertama itu kan tadi hasilnya 1, karena kan kubusnya berjumlah 1. Yang kedua itu 27 itu
karena hasil pangkat 3 dari angka 3. Kemudian yaitu yang terakhir ada 64, hasil pangkat 3 dari angka 4. Jadi di sini kita akan masuk yang ke tahap yang kedua, yaitu di sini itu kita akan menghitung berapa banyak dia kubus mendatar ataupun di depan, kemudian berapa banyak kubus yang ke belakang, dan kemudian yaitu berapa banyak kubus ke atas, dan berapa volume ataupun banyak semua dari kubus yang ada di gambar ini. Nah, yang nomor 1, ambil satu kubus, ambil masing-masing satu kubus. Nah, kalau dia banyak kubus di depan berarti ada satu. Yang kemudian banyak kubus ke atas yaitu berapa? Satu juga. Yang kemudian banyak kubus ke belakang ada satu. Jadi jumlah ataupun volume banyak dari semua kubus itu berjumlah satu, karena ini kan satu kubus kan. Terus yang gambar nomor 2 yaitu ibu meminta pada masing-masing anak ibu membuat membuat kubus banyak 2. Ambil masing-masing 2 kubus, susun di depan, tapi duduknya yang bagus. Lalu di sini kan yang pertama yaitu ibu ingin bertanya berapa banyak kubus yang mendatar di depan. Ada 2. Nah, kemudian tulis di sini 2. Nah, yang kemudian banyak kubus ke belakang ada 1. Tulis Bang Alpi 1 di sini. 1. Dan yang kemudian banyak kubus ke atas di kubus ini berapa? Ada 1. Kalian tulis angka 1. Jadi volume ataupun banyak semua dari kubus ini yaitu ada 2. Jadi ibu meminta di sini untuk menuliskan ada 2 banyaknya semua kubus. Sini angka 2 tulis. Nah, di sini kita telah membuat masing-masing ada 8 kubus. Jadi ibu ingin bertanya yaitu yang pertama pada kolom D yaitu berapa banyak kubus yang mendatar ataupun yang di depan? Ada 2. Kemudian coba tuliskan yang ini, yang kolom pertama yaitu ada 2. Sini tulisnya deh. Lalu banyak kubus ke belakang ataupun kubus ke samping itu ada berapa? Kalau di sini 1, 2. Tulis 2. Nah, yang selanjutnya adapun banyak kubus yang ke atas 1, 2. Tulis kalian. Ada 2 kubus. 2 banyaknya. Maka dari volume banyak semua kubus yang telah kita buat ini ada berapa? 8. Ada 8. Maka ditulis angka 8. Kita matikan. Nah, di sini kita telah menyelesaikan pada gambar yang ibu berikan ini, yaitu pada banyak ruang yang A, B, C, D, E, F itu telah kita dapatkan jumlahnya. Yang mana A itu berjumlah 1, yang B itu berjumlah. Jadi di sini telah kita dapatkan kesimpulan bahwasanya pada banyak ruang itu, yang misalnya yang di A itu ada 1, yang B itu ada 2, yang C itu ada 4, yang D itu ada berjumlah 8, baru yang E itu berjumlah 12, sedangkan yang F yaitu berjumlah 27. Jadi di sini ingin ibu tanyakan yaitu coba kalian sebutkan yang mana saja di sini yang termasuk ke dalam kubus, Bang Albi? A, D, E. Nah, yang termasuk kubus yaitu A, D, dan F. Sedangkan kalau dia balok yaitu mana?
Yang gambar B, C, C. E. Dia agak memanjangkan. Berarti kalau dia gambar yang B, C, E itu termasuk ke dalam balok. Jadi di sini telah kita simpulkan hasilnya tadi bahwasanya yang gambar A, D, dan F itu yaitu bagian dari kubus. Sedangkan kalau dia B, C, dan E itu bagian dari Balok. Di sini Ibu akan menanyakan kembali, apakah kalian tahu bahwasanya contoh dari masing-masing kubus dalam kehidupan sehari-hari tadi apa? Ada dadu dan kardus. Apa tadi Ibu bilang? Kalau contoh dari kubus? Dadu Dan kardus. Sedangkan kalau dia contoh dari benda balok itu misalnya seperti lemari, kemudian papan tulis dan lain-lain. Jadi cukup sekianlah yang dapat Ibu sampaikan. Di sini Ibu berharap agar anak-anak Ibu itu dapat memahami dari materi kita pada hari ini, yaitu yang mana menghitung volume satuan dari kubus maupun balok. Jadi di sini Ibu berharap bahwasanya kita harus memahami bagaimana penghitungan dari materi kubus, volume kubus dan maupun dari balok. Dan tadi juga kita telah menentukan bahwasannya yang mana saja dia gambar dari kubus dan balok. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.